Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku pengen ngajak salah satu teman kuliah aku untuk bincang-bincang seputar kuliah psikologi. Ya, kita sekarang udah tergabung dengan Mbak Rahma Febiana. Nah, langsung saja kita tanya-tanya. Mbak Rahma, boleh kenalan sedikit nggak tentang siapa Mbak Rahma? Ini saya mengajar sebagai dosen luar biasa ya. Kebetulan saya jadi dosen Hmm. luar biasa di salah satu kampus swasta di Malang. Mbak Rahma kan S1-nya psikologi ya. Iya, betul. Kenapa sih mau ngambil S2 Sains? Karena kebanyakan anak-anak psikologi kan ngambilnya mapro biar prospek kerjanya lebih luas gitu kan. Kalau sains kan Betul. terbatas banget. Memang saya juga punya keinginan awalnya adalah jadi psikolog gitu ya, ngambil kuliah magister profesi. Nah, kebetulan pas banget memang ya setelah lulus dari S1 itu, kok ada pengumuman gitu ya untuk penerimaan mahasiswa baru. Tapi ternyata untuk program magister psikologi atau sains gitu. Hmm. Nah, pas saya lihat dari peminatannya, ternyata ada salah satu peminatan yang memang saya senengin gitu dari sejak S1 ini, yaitu psikologi perkembangan tadi gitu. Hmm. Nah, akhirnya saya tertarik untuk ya udah nggak apa-apa, mumpung ada kesempatan, saya bisa belajar lebih dalam lagi tentang psikologi perkembangan. Akhirnya saya langsung ambil pilihan itu untuk lanjut di perkuliahan magister, ambil magister psikologi. Teman-teman kan sudah belajar ya tentang beberapa topik psikologi. Nah, teman-teman sudah bisa sebenarnya mulai menyorot topik mana yang kira-kira itu jadi minat teman-teman gitu. Karena Hmm. semuanya saya juga bergerak awalnya dari topik yang memang saya minati. Nah, kebetulan saya memang suka sekali topik tentang empati dan juga parenting, Mbak Yuni. Gimana sih rasanya kuliah di peminatan psikologi perkembangan? Sesuai nggak sama ekspektasinya? Ya, kalau ditanya-tanya, alhamdulillah sih lumayan sesuai ya, lumayan sesuai dengan ekspektasi. Memang ada beberapa pembelajaran yang diulang lagi gitu ya di S1, tapi ada beberapa tambahan-tambahan materi juga yang saya dapatkan ya waktu kuliah di UGM. Hmm. Salah satunya seperti ada psikopatologi perkembangan gitu ya. Hmm. Jadi kita bisa tahu nih bagaimana sih gangguan psikologis itu bisa terjadi misalnya pada anak dan remaja kalau dilihat dari tahap perkembangan mereka, kemudian juga bagaimana peranan dari faktor resiko, protektif, dan kerentanan gitu. Yang itu Hmm. ternyata faktor risikonya mungkin misalnya bisa dari kondisi biologisnya gitu ya. Seperti anak-anak autis itu kan memang faktor risikonya adalah dari kondisi biologis mereka. Mungkin terkait ada gangguan di syaraf dan lain sebagainya. Dibahas juga sih terkait bagaimana intervensi ataupun prevensi dari kasus gangguan psikologis kalau dilihat dari konteks psikologi perkembangan. Selama lulus gitu susah nggak cari kerjanya? Ya, dari psikologi perkembangan ini memang kalau kita lihat dari magister sains itu kan fokusnya adalah pengembangan keilmuan, penelitian kayak gitu ya. Jadi memang pasti arah-arahnya akan ke dosen. Tapi menurut saya dari pengembangan-pengembangan yang saya tahu juga itu nggak hanya ke arah dosen aja gitu, tapi bisa juga pengembangannya ke arah-arah yang lain. Ini teman saya ada yang dari psikologi perkembangan, dia itu akhirnya bisa masuk di salah satu seperti platform gitu ya Mbak, platform untuk pengembangan diri, dan dia masuk di bagian learning designer. Hmm. Jadi yang mendesain program pembelajaran di sana kayak gitu. Nah, mungkin kan di situ bisa dikaitkan juga dengan psikologi perkembangan kognisinya gitu ya. Bagaimana sih pembelajaran seseorang itu? Apakah mereka di usia-usia dewasa, apakah bisa langsung dikasih soal-soal yang bentuknya penalaran atau kritis dan lain sebagainya gitu. Jadi Hmm. itu sih yang bisa menurut saya bisa dikembangkan juga. Sebagai seorang fresh graduate kita harus berjuang dulu ya untuk menciptakan Iya, atau mungkin mencari pekerjaan sesuai dengan passion kita. Di awal-awal mungkin kita akan merasa kerja keras kita belum terbayar gitu, secara finansial mungkin. Tetapi percayalah, sebuah pekerjaan, sebuah perjuangan yang keras itu pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya ya Mbak. Apalagi sekarang Mbak betul. Rahma kan profesinya sebagai dosen LB. Saya kan dulu dosen LB juga. Saya merasa banget
jadi dosen LB itu gimana. Jadi harus pintar-pintar mencari cara untuk mengembangkan keilmuan ya Mbak ya. Kita berusaha terus untuk memberdayakan diri kita dari manapun posisi kita ataupun apapun jurusan kita, selama kita sebenarnya mau memberdayakan diri, mau mencoba peluang-peluang baru, itu juga nggak masalah gitu. Itu kan membantu kita untuk lebih kreatif gitu. Dan lebih bisa menghadapi bahwa nggak cuma satu jurusan ini nggak cuma buat dosen aja gitu, nggak juga, tapi kita bisa mengembangkan hal yang lain. Gitu. Iya betul. Untuk melanjutkan ke Magister Psikologi Sains ini sebenarnya bisa dari jurusan apa saja ya Mbak ya. Tapi dengan syarat mereka harus melalui proses matrikulasi. Jadi harus kuliah lagi selama 1 semester untuk program penyetaraan ilmu. Kalau untuk S1-nya yang udah jurusan psikologi udah nggak perlu ya, kayak Mbak Rahma udah nggak perlu ambil matrikulasi lagi. Tapi kalau yang belum, teman-teman harus kuliah lagi selama 1 semester untuk program penyetaraan ilmu. Karena kan kalau dilogikakan ya wajar aja sih harus ambil program matrikulasi, nggak linear ya. Kita aja kuliah S1 itu 4 tahun. Nah, mereka dipadatkan selama 1 semester supaya tujuannya nyambung ya saat diberikan materi-materi psikologi. Jadi istilah-istilah psikologi itu udah pada ini, udah mulai mengenal ya Mbak ya. Mbak Rama bisa cerita nggak tentang penelitiannya waktu tesis dulu? Kenapa ngambil tema itu? Terus apa sih target dari penelitiannya? Terus hasilnya kayak gimana? Sebagai apa ya, sebagai bukti bagi orang-orang tentang apa ya, tentang sebuah disiplin ilmu itu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Memang penelitian saya dari S1 sampai S2 ini nggak jauh-jauh dari 2 topik itu gitu. Cuman dibeda-bedain aja mungkin variabel ketiganya gitu. Kalau di S1 saya memang meneliti tentang peran pola asuh demokratis, itu sebutannya demokratis ya, terhadap empati dengan melihat gender gitu, moderatornya melalui gender, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Saya ingin tahu sih dari laki-laki dan perempuan ini, karena kalau dari penelitian sebelumnya kan ternyata perempuan tuh lebih tinggi seperti itu ya. Nah, apakah di penelitian ini juga sama seperti itu? Nah, ternyata memang ya perempuan memang jauh lebih tinggi ya untuk kemampuan empatinya gitu ya dibandingkan laki-laki, dilihat dari peran pola asuhnya. Nah, kemudian di S2 saya kembangkan lagi, tapi itu dengan mediasi gitu ya. Kalau tadi saya nyoba pakai moderator, yang ini saya nyoba pakai mediasi gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara variabel X, kemudian variabel mediasi dan variabel Y-nya atau variabel yang diukur. Nah, saya ngambil lagi sih memang tentang peran pola asuh demokratis, jadi bukan demokratis, saya ambil namanya saya ganti otoritatif kayak gitu ya. Peran pola asuh otoritatif, kemudian terhadap empati pada remaja melalui kelekatan. Saya pengen tahu nih, karena ternyata memang dari yang penelitian yang saya baca, itu ada keterkaitan antara peran pola asuh otoritatif dengan kelekatan, dan juga antara kelekatan dengan empati. Wah, ini menarik nih kalau saya teliti seperti itu. Awalnya sebenarnya saya nggak meneliti tentang ini. Saya ingin meneliti dari rencana proposal yang sudah saya mau daftarkan waktu saya daftar MAPSI itu ya. Itu sebenarnya lebih kepada eksperimen gitu. Saya ingin tahu dari perkembangan empati anak usia dini melalui penerapan program sosiodrama gitu. Jadi itu seperti pembelajaran tentang peran gitu ya, bagaimana anak-anak bisa merefleksikan kembali peran-peran yang ada dalam sosiodrama tersebut dan bagaimana nanti pengaruhnya terhadap empati mereka melalui kalau nggak salah saya pakai mediasi atau moderator saat itu, kalau nggak salah tentang kemampuan theory of mind gitu. Nah ya, theory of mind itu juga menarik banget ya teman-teman untuk diteliti karena itu theory of mind itu sebagai satu perkembangan puncak dari perkembangan kognitif anak-anak juga gitu. Bagaimana dia bisa berempati itu juga dipengaruhi bagaimana juga kemampuan theory of mind dia. Bagaimana kemampuan dia dalam memandang atau memahami persepsi orang lain atau pemikiran orang lain juga. Jadi memang fokusnya pada perkembangan kognitif sih kalau theory of mind itu. Nah, tapi
waktu mau mau ngajuin itu ke dosen pembimbing, karena itu kan menggunakan eksperimen dan ternyata persiapannya cukup banyak saat itu. Dan kebetulan saat saya mau tesis itu, mau ngajukan tesis, itu pas banget ayah saya sedang sakit. Nah, akhirnya dari pertimbangan itu, kalau saya ngambil eksperimen, ini kayaknya persiapannya cukup banyak, dan juga untuk teori of mind itu juga harus adaptasi alat ukur dan lain sebagainya. Sehingga yaudahlah, oke, saya coba untuk buat plan B-nya. Nah, plan B-nya itu yang tadi itu, yang sekarang jadi penelitian tesis saya. Saya pengen tahu sih, bagaimana sih lebih mendalami ya, jadi lebih mendalami bagaimana peran pengasuhan, terutama pengasuhan otoritatif pada empati di remaja kayak gitu. Yang didalamin lagi kalau misalnya kayak dinamika psikologisnya gitu ya, itu dilihat dari bagaimana pengaruhnya dari kelekatan tadi. Hasilnya adalah mediasi penuh. Jadi ternyata memang peran pola asuh otoritatif ayah terhadap empati pada remaja itu memang bisa dimediasi secara langsung oleh kelekatan. Dan juga pada ibu itu juga sama. Peran pola asuh otoritatif ibu itu bisa dimediasi langsung oleh kelekatan, sehingga bisa berpengaruh pada pengembangan empati pada remaja. Lalu ayah itu punya peranan yang sangat penting dalam bisa mengembangkan interaksi sosial, yang itu sebenarnya bisa membantu secara langsung anak-anak untuk bisa belajar berempati kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat apakah hanya ibu saja yang bisa menularkan empati, karena kan empati ini kan cenderung dekat dengan perempuan gitu ya, karena kita selalu berinteraksi dengan emosi, juga bisa berperan untuk mengembangkan empati juga gitu ya, melalui bagaimana interaksi mereka, kehadiran ayah saat anak itu membutuhkan, kemudian juga ketika ayah itu mengajak anak untuk bermain gitu ya, itu sebenarnya juga belajar berinteraksi sosial di sana, dan juga belajar berempati, khususnya mungkin bagaimana kita bisa memahami misalnya ketika kita kalah dalam permainan, kemudian ada teman kita yang menang, apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu ya. Kelekatan itu kan terbentuk di awal-awal kehidupan anak ya, sedangkan subjeknya itu kan remaja tuh Mbak. Nah, apakah ini tuh kayak persepsi atau kayak gimana itu pengaruh dari kelekatan? Apakah remaja butuh lekat gitu, lekat dengan orang tuanya gitu? Dan kelekatan di sini tuh terdiri dari apa aja gitu? Kan lekat yang seperti apa yang membuat empati remaja itu lebih tinggi? Bisa dilihat dari persepsi mereka ya. Kalau saya lihat dari skalanya itu juga lihat dari persepsi remaja itu ketika berinteraksi dengan orang tuanya. Apakah kelekatan yang mereka bangun atau interaksi emosional yang mereka bangun ini adalah interaksi emosional yang aman atau tidak aman ya. Kalau yang aman biasanya sebutannya secure attachment, kemudian yang modelnya memang tidak aman, kelekatan tidak aman, atau kelekatan yang menghindar gitu ya. Jadi ketika misalnya si remaja ini ingin bercerita misalnya kepada orang tua atau ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi orang tua ini di sini kadang-kadang dia hadir, kadang-kadang tidak, seperti itu. Nah, bisa dilihat dari situ sih gitu, bagaimana interaksi emosi antara remaja dan orang tua ini gitu selama berinteraksi di rumah. Nah, takutnya kan kadang kita sebagai orang tua ngerasa kayaknya aku sudah mendidik anakku dengan secure attachment nih, tapi ternyata persepsi anak enggak kok, orang tuaku aku nggak terlalu nggak terlalu secure kok sama orang tuaku, apalagi kan mereka remaja ya. Remaja kan udah perkembangan kognisinya kan udah mulai matang tuh. Udah mulai memahami hal-hal yang abstrak, tapi itu mungkin butuh penelitian lebih lanjut ya. Betul. Apakah seorang anak yang dididik secara demokratis atau bahasa psikologisnya authoritative parenting dengan tipe kelekatan yang dipersepsikan anak itu tidak secure akan berpengaruh nggak sih sama empatinya? Gitu ya Mbak ya. Yang pengen Mbak sampaikan kepada orang tua atau remaja terkait dengan hasil penelitian Mbak Rahma. Oke, jadi kalau dari hasil penelitian yang saya udah lakukan ini, saya hanya ingin menekankan bahwa kehadiran orang tua gitu ya, baik ayah ataupun ibu, itu perannya sama-sama besar untuk bisa mengembangkan kemampuan moral pada remaja. Bisa memahami sudut pandang mereka, bisa merasakan apa sih yang mereka rasakan, mampu memvalidasi emosi mereka dengan baik kayak gitu.
Nah, jadi saya harap mungkin mulai saat ini gitu ya untuk para orang tua dan remaja, yuk sempetin waktu dikit aja ya, walaupun kayak iklan ya mungkin cuma 15 menit gitu. Sambil ngeteh bareng atau sambil makan kue bersama, tanyain deh apa sih yang udah dilakuin sama anak atau ya anak remajanya saat ini ya dari sekolah itu gimana ya? Suka sungkan untuk menanyakan apa sih yang dirasain sama remaja sekarang, apa sih yang mereka pikirkan gitu ya. Karena kadang-kadang kita secara nggak langsung membuat gap bahwa ya itu urusan remaja, ini urusan orang tua gitu. Orang tua nggak perlu tahu dan mungkin kadang-kadang gengsi juga gitu untuk tahu apa sih yang dirasakan remaja. Pun anak itu sudah besar, bukan berarti mereka nggak butuh figur lekat orang tua ya, atau nggak butuh figur emosional orang tua. Mereka masih butuh dan mereka masih ingin terus sharing kepada orang tuanya gitu. Saya jadi ingat pepatahnya Ali bin Abi Thalib, perlakukanlah pada saat usia bayi, perlakukan anakmu seperti raja, pada saat usia kanak-kanak, perlakukan anakmu seperti tawanan, pada saat remaja, perlakukan anakmu seperti sahabat, gitu ya. Nah, jadi pada saat remaja, upayakan orang tua itu jadi sahabat anak ya. Pada saat anak ada masalah, larinya itu ke orang tua dulu, bukan ke teman-temannya atau ke pacarnya gitu ya. Kebanyakan fenomena, karena mereka nggak nyaman ya Mbak ya, nggak lekat sama orang tuanya, tidak mendapatkan pemuasan emosi yang baik dengan orang tua, tapi dapatnya keluar, makanya dekatnya ke orang lain. Semoga penelitian dari Mbak Rahma bisa memberikan insight ya, terutama orang tua untuk terus hadir dalam setiap fase perkembangan anak-anak mereka. Betul.